yang terhormat tim mahasiswa yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Wonogiri, yang kami hormati Ketua Komite MTS Negeri 4 Wonogiri, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Pegawai MTS Negeri 4 Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya ke yaumul qiyamah. Berhubung waktu mulai siang, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dirijen Ibu Aryani Utami SPD. Hadirin dipersilakan. Memasuki acara selanjutnya, doa kepada Bapak Mukhlis Nur Rahman SPDI MPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakira, hamdan ya'lamu, hamdan ya'lamu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak bisa kami nikmati. Ya Allah, sendirilah hati kami dengan petunjuk-Mu agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, hari ini kami berkumpul dalam acara visitasi akreditasi sekolah. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran, berikanlah kesuksesan, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya Allah, lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan dan kearifan, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, inovatif, cerdas, unggul dan membanggakan manusia. Ya Allah, satukanlah hati kami, perkenalah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu agar kami mampu menjalankan amanat dari-Mu. Ya Allah, kami berdoa dengan menyebut nama-nama indah-Mu seperti yang Engkau perintahkan, maka kabulkan doa kami.
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, Prakata Ketua Tim Akreditasi Madrasah kepada Ibu Suryanti SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim akreditasi, tim asesor akreditasi MTS Negeri 4 Wonogiri, Bapak DNS Supratono MPD, Bapak Sutris DNS Sutrisno MPD. Yang saya hormati Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Wonogiri, Bapak Sugeng Ahmadi Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Wonogiri, Bapak Kusundari SPD MPDI. Yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu Guru beserta seluruh staf, tenaga, pegawai MTS Negeri 4 Wonogiri. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama-sama berkumpul di ruang ini untuk melaksanakan kegiatan visitasi akreditasi MTS Negeri 4 Wonogiri. Tak lupa sholawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan, saya atas nama wakil dari Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Wonogiri, saya ucapkan selamat datang pada Bapak Dr. Andes Supratono MPD beserta Bapak Dr. Andes Sutrisno MPD di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Wonogiri yang sangat kami cintai dan kami banggakan ini. Perkenankanlah kami sebelumnya mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan visitasi akreditasi masih banyak kekurangan, dan tentunya kami mohon bimbingan kepada Bapak berdua. Semoga nanti setelah pelaksanaan visitasi akreditasi nanti kami seluruh stakeholder yang ada di madrasah ini bisa meningkatkan kinerja tentunya dan bisa meningkatkan mutu dari standar lulusan, proses pembelajaran, standar mutu guru, tenaga pendidik, serta manajemen. Senantiasa nanti saya harapkan bimbingan dari beliau berdua. Saya kira itu yang bisa saya aturkan selaku saya Ketua Tim Akreditasi yang dari madrasah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, ucapan selamat datang dan pemaparan profil madrasah dari Kepala Madrasah kepada yang terhormat Bapak Kusundari SPDI MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru masmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sama'i. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati tim asesor Bapak Dr. Andes Supratono MPD dan Bapak Dr. Andes Sutrisno MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite Bapak Sugeng Ahmadi. Alhamdulillah beliau di tengah-tengah kesibukan kerso rawuh dalam rangka memberi support kepada kita. Terima kasih Pak Sugeng atas kehadirannya, dan kami mohon nanti untuk memberikan sepatah dua kata terkait dengan kebijakan kabupaten barangkali seperti itu. Kemudian Bapak Ibu guru yang kami hormati, luar biasa. Jadi Bapak Ibu guru yang selama ini
menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan akreditasi yang ada. Alhamdulillah kita di pagi hari ini diberi kesehatan sehingga pada 2 hari yang akan datang mulai hari dan besok kita senantiasa diberi kesehatan dan kemampuan. Allahumma amin. Bapak siswa yang dihormati, bahwa ternyata sebagai guru itu kan kita kadang-kadang sering, bukan kadang-kadang kita sering mengadakan penilaian, dan ternyata ketika kita dinilai oleh siswa itu juga ada rasa deg-degan. Terus terang, jadi kawan-kawan yang dari sini itu beberapa hari ini berjihad dengan dokumen, menyiapkan segala sesuatunya, dan ternyata itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang kita nervous, iya nantinya. Nah ini mohon oleh karena itu kenervosan kami, kedeg-degan kami ini terobati dengan bimbingan dari Bapak Asesor semuanya, sehingga mutu pendidikan di madrasah Syariah 4 ini Wonogiri nanti akan semakin baik. Izin kami untuk menyampaikan profil madrasah yang sudah kami buat dalam PowerPoint, bahwa sejak profil saja, bahwa kami laporkan kami di kepala di MTS 4 Wonogiri ini yang ke-6, yang ke-7. Sebelumnya karena nggak ada foto dari Pak Heri, mohon maaf Pak Heri, jadi belum saya masukkan di profil. Jadi kami yang ke-7, kemudian dari beliau yang pertama dari tahun 1997 Pak Salimul 2 periode 2 kali kelompat dengan Pak Gimin. Dan alhamdulillah beliau yang ada di kepala ini masih sugeng. Jadi kemarin kami diangkat kepala sini juga roadshow, kami sowan ke beliau dalam rangka untuk minta doa, minta nasihat dan bimbingannya. Selanjutnya untuk sejarah singkat ini menarik dari perkembangan dari zaman ke zaman. Mungkin nanti Pak Sugeng nanti kami mohon untuk memberikan informasi setelah kami, bahwa mulai tahun 1961 itu dulu berdiri MTS Muhammadiyah Surupan. Kami belum lahir, dan dulu tempatnya mungkin tidak di sini, mungkin di bekas waduk. Kemudian setelah itu 1 tahun berikutnya berubah nama menjadi SMP Muhammadiyah 3 Surupan Muntoronadi, karena konten kurikulum yang dulu sepertinya membebankan kala itu di warga. Jadi dari MTS menjadi SMP. Dan ini barangkali Bapak Ibu yang hadir di sini, baru saya kemarin mendapat file ini dari Pak Salimul, diberikan ke dalam bentuk printout, kemudian saya sadur poin-poin yang penting. Kemudian pada tahun 1973, karena berdirinya SMP itu tidak menjadikan warga itu kurang marah bahasanya, karena tetap ingin ada madrasah. Maka tahun 1973 berdiri lagi MTS Al-Islam Surupan Muntoronadi, dan waktu itu tempatnya juga masih belum ada di lokasi ini. Kemudian pada 1 Juni 1983 menjadi MTSN Wonogiri filial. Filial itu berarti cabang atau menginduk atau kelas jauh, yang satu-satunya itu ada di MTSN Wonogiri yang ada di kota. Termasuk nanti filial ada di MTS 2, 3, 4, 5. Terus gitu. Nah, artinya memang perjalanan MTS ini luar biasa, dimulai dari pejuang-pejuang yang terdahulu sampai saat ini yang sudah kita nikmati, kita tinggal melanjutkan apa yang sudah diberikan pada leluhur. Kemudian tepat pada 10 April tahun 1997 berubah nama menjadi MTS Negeri Muntoronadi, dan Muntoronadi ini adalah sebuah kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Dan pada baru saja keputusan Menteri Agama nomor
810 tahun 2017 baru saja, karena ada perubahan nama menjadi MTS Negeri 4 Wonogiri. Sehingga kadang-kadang kita agak kesulitan nama 1, 2, 3 kalau disebut kecamatan kita langsung koneksi. Tapi kalau hanya 2, 3 kadang-kadang mikir Pak Asesor 2 itu mana? Sama dengan SMP 10 itu, SMP 10 Solo itu mana? Kita itu mikir. Tapi kalau disebutkan kecamatan itu lebih mudah. Tapi ini adalah regulasi dari pemerintah untuk menyamakan beberapa nama yang mungkin kadang-kadang kurang familiar. Kemarin saya ngetik Kuntoronadi itu dikte sangat kecil, kemudian ngeremboko karena perjuangan dari para bapak ibu semuanya sehingga menjadi seperti ini. Dan kami mohon untuk membaca satu surat Al-Fatihah, kita doakan pada leluhur yang sudah mendahului kita atau para bapak ibu yang sudah purna tugas, dan juga kepada kita semua mudah-mudahan jerih payah para leluhur orang terdahulu dijadikan amal jariah, dan kita yang saat ini masih berperjuangan juga demikian. Quluhum al-Fatihah. Tanah wakaf dan tanah milik negara. Kemudian selanjutnya Pak Asesor yang dihormati, dan ini merupakan sebuah tuntutan dari kami dan juga kebijakan dari pemerintah. Mulai tahun ini kita menggunakan kurikulum Merdeka sebagai implementasi dari sebuah ungkapan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib di sini. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhlukuni li zamani ghairi zamanikum. Bahwa didiklah anakmu di mana dia itu hidup pada zamannya yang berbeda dengan zaman kita. Kalau dulu kita hanya bak sodor misalkan, nah sekarang sudah model Android, dan kita madrasah tidak menutup mata dan selalu up to date perkembangan fasilitas maupun dengan kurikulum yang diberlakukan oleh negara. Jadi kita selalu mensupport, mengupdate apa yang menjadi program dari pemerintah. Demikian profil yang kami sampaikan. Terima kasih pada Pak Asesor, dan sekali lagi mohon nanti bimbingan, saran dan nasihat atas akreditasi, dan kami berharap nilai 92 itu nanti bisa kami pertahankan, jadi tetap unggul, dan itu merupakan kebanggaan kita dan permohonan dari kita semua. Makatan nyuwun pangapunten wa muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-7, sambutan Ketua Komite. Kepada yang terhormat Bapak Sugeng Ahmadi Sarjananko, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Asesor kita yang dari provinsi, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 4 Wonogiri dihormati, dan juga tidak lupa dari seluruh jajaran Bapak Ibu guru yang saya hormati dan sekaligus yang saya banggakan. Untuk yang paling utama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan rahmat hidayah serta inayah, sehingga dalam rangka kegiatan program akreditasi yang dilaksanakan pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan tak kurang suatu apa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, terutama kepada asosiasi kita, tadi 10 menit sudah disampaikan terkait dengan profil madrasah MTS Negeri 4. Itu memang sangat betul.
sehingga berdirinya ini perlu kami garis bawahi bahwa berdirinya MTS Negeri 4 Wonogiri ini karena kekuatan lokal wisdom, kearifan lokal. Karena saat itu di Kecamatan Ngurah ini mempunyai 3 wilayah basis keagamaan. Zaman kita lawas di sini ada Naiban, yang di tengah ini Naiban itu masuknya burung Pak ya, Mojosari. Asalnya asli Pondok Sari. Saya rasa paham. Di Naiban, kita kota itu kota Aranongko nyebrang kali, nah burung Naiban ya. Ini sentral keagamaan, sentral kegiatan keislaman. Yang di tengah kebetulan dan saya jadi poros tengahnya di dusun Suruman, desa Dusun. Saat ini ya kita berdiri di sini nih. Yang paling pinggir dulu Meropoh. Tapi suhu paling besar adalah di tempat ini, di dusun Suruman. Nah kebetulan pada saat itu di sini banyak tokoh agama yang sangat perlu kita banggakan pada saat itu, dan bahkan perjuangan mereka mendirikan pendidikan, lembaga pendidikan pada saat itu dengan cara berjuang, dan saat itu karena salah al-Islam MI asalnya Muhammadiyah. Terus kemarin setelah itu perubahan asal Muhammadiyah ini menjadi MTS Muhammadiyah, betul sama yang sama. Dan setelah itu peristiwa di 78 karena proses pembangunan Waduk Gajah Mungkur kan, akhirnya terjadi sebuah disintegrasi kewilayahan dan sekaligus disintegrasi budaya pada saat itu. Suruman ini geser, sentral Lembong geser ini. Kesempatan emas pada saat itu karena kekuatan kearifan lokal ini di kami ini sangat kuat, akhirnya terjadi kompromi bagaimana membuat MTS ini di sini, di wilayah baru. Nah, di sini gelar MTS mewah, miliar mewah mereka padahal gede. Diarani mewah, ternyata saya tanya kok mewah itu mepet salah. Istilah Korwinasis Asmo nopo. Nah, hitungnya ternyata sekarang benar-benar menjadi MTS yang mewah. Tembok ini tetap asik mepet salah. Apa ini ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu memang betul bahwa MTS Negeri di 4 Wonogiri ini berdiri karena kearifan lokal, dan sampai sekarang pun dari sisi partisipasi masyarakat bisa dipertanggungjawabkan, dan dari sisi kondusivitas hubungan lembaga sekolah dengan masyarakat juga bisa dipertanggungjawabkan. Karena DAK itu diberikan kepada kami, acuan teknisnya RKB, ya. Setelah RKB perpus, biasanya kan begitu, perpus, terus nanti selain perpus lab, hal-hal tamanisasi, pagar ini kan nggak bisa. Kalau dulu itu sampai kita untuk mengejar target akreditasi, kita berupaya bekerja sama dengan masyarakat, dana partisipasi lah. Itu masjid bisa kita upayakan, musola itu, pagar dan lain sebagainya ini. Tapi kalau sekarang karena dicanangkan baik di provinsi maupun di kabupaten, dicanangkan pendidikan gratis, pada akhirnya kita pun juga tidak berani melaksanakan, walaupun toh secara yuridis kekuatannya izin menang peraturan menteri ya, tapi karena ini muatan lokal yang
saat itu menjadi keputusan kita bersama, sehingga harus kita junjung tinggi. Dan perlu kita sampaikan juga yang terakhir, target kami secara bahasanya kita namanya evaluasi diri madrasah, evaluasi diri sekolah. Nah, ini kita tetap mengacu di perorangan Dinas 2019 tahun 2007, yang mana target capaian yang paling utama adalah bagaimana mewujudkan keunggulan sekolah atau keunggulan madrasah. Ini target kami keunggulan madrasah MTSN Negeri 4 Wonogiri. Memasuki acara selanjutnya, perkenalan dan penjelasan jalannya proses visitasi akreditasi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Supraptono MPD dan Bapak Dr. Andes Sutrisna MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ketua Komite MTSN 4 Wonogiri, Bapak Sugeng Ahmadi SH, baru pertama kali ini ketemu Pak, meskipun kita bertetangga ya. Kemudian Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Wonogiri, Bapak Kusun Jahari MSI, rekan saya Pak Sutrisno, pengawas pembina dari depan Pak, pengawas pembina MTS Negeri 4 Wonogiri beserta Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Pagi yang cerah ini kita berkumpul di ruangan ini secara wajah-wajah ibu semuanya. Cerah nama pucat Bu. Campur-campur nih Pak, campur-campur. Syarat akreditasi atau visitasi akreditasi syaratnya jenengan santai saja ya. Tidak boleh dipikir tetapi dikerjakan. Ya. Kuwi sing angel. Jadi mohon dengan sangat jangan menjadi beban visitasi akreditasi. Kami berdua insya Allah baik-baik. Kami berdua datang di sini legal Bapak Ibu ya, dengan mengantongi surat tugas nomor 113 garis miring Ban SM strip CTG garis miring Romawi 7 garis miring 2022 tertanggal 27 Juli 2022. Jangan salah, saya salah, jangan tidak tahu. Tapi ada Pak di pojok lampiran yang daftar asesor ya. Tak apa oke misalnya. Jadi seperti itu. Kita prinsipnya bulan ya silaturahmi. Sekalian mudik. Nah sekarang perkenalan dulu Pak Ibu. Itu siapa gitu ya? Makhluk tak diundang. Ya. Tak diundang tetapi datang ya, karena bawa surat tugas ya. Jadi perkenalkan saya Supraptono, termasuk Turki, orang Turki, turunan gitu ya. Turunan gitu kalau dihitung dari Solo atau dari Wonogiri kota ya. Jadi turunan gitu. Saya lahir di dusun Pondokan, desa Pondosari, kecamatan Muntoronadi, Kabupaten Wonogiri. Sudah jelas? Alhamdulillah. Setiap 17 Agustus kan upacaranya di kecamatan, jadi upacaranya kecamatan, jadi kebanggaan ini ya. Kemudian saya pernah KKN di Desa Semen Pak. Satu juga nggak minta, tiba-tiba jadwal KKN Semen ini, beji Semen gitu.
Saya bawa Vespa aja nggak bisa ke sana, kan di penduduk gitu ya. Setelah lahir gitu ya, setelah lahir saya SD-nya di SD Negeri Plosorjo. Plosorjo. Masih ya masih. Saya kalau mudik ya masih lewatin dulu sekolah saya ini ya, sekolah saya. Saya pernah tidak naik kelas baru di SD. Kelas 1 nggak naik kelas. Kenapa? Karena testingnya itu 2 papan tulis gitu ya, tambah-tambahan saja, tambah kurang. Nah saya ngerjakan beberapa nomor terus ngajari teman-teman saya nggak bisa ya. Akhirnya nilai saya 3. Ya nilai 3 bagaimana mau naik ya, akhirnya nggak naik. Tapi tidak naiknya saya menjadi terkenal saya. Jadi guru SD saya sangat sayang dengan saya gitu ya, sangat sayang. Terus setelah lulus SD masuk SMP Negeri 4 Wonogiri. Bukan MTS SMP Negeri 4 Wonogiri saat itu alih fungsi dari ST ke ST2 kan nggak salah ya, ST2 ke SMP Negeri 4. Tadinya saya mendaftar di SMP Negeri 1 sebagaimana kakaknya Bu Suryanti itu, Bu Suryanti, kakaknya kan yang alam rumah, yang nomor 2 itu kan seangkatan dengan saya. Beliaunya diterima di SMP Negeri 1, saya yang anaknya Pak Tani nggak diterima gitu. Bu Sur anaknya siapa ini? Kalau Bu Sur ini kan bapaknya pegawai pengadilan gitu ya. Wah, beda. Jadi Pak Tani nggak punya backing waktu itu. Saya nggak tahu dulu mulus-mulus atau memang apa ya, yang dites apanya. Yang jelas ya ada tas masuknya gitu. Nah, karena nggak diterima, akhirnya daftar di SMP Kristen. Kristen Wonogiri didaftarkan kakak saya. Kemudian dalam waktu yang bersamaan, yaitu buka SMP Negeri 4 itu, saya nggak jadi masuk SMP Kristen, tapi masuk di SMP Negeri 4. Setelah SMP Negeri 4, saya masuk SPG Wonogiri karena saya sejak SD cita-cita saya menjadi guru. Dan harapan orang tua mungkin saya biar tetap di desa, kemudian dia mau make kan tetap di desa. Tetapi saya bayangkan urip nang desa aku ora iso urip ya. Soalnya mau menjalankan agama itu agak berat kalau di desa dia, terutama itu. Terus setelah lulus SPG ada pendaftaran kolektif di SPG Wonogiri di 11 Maret terus 11 Maret. Saya matur bapak, boleh saya kuliah? Ya kuliah, mengko adol kebo. Benarnya kan kebo. Jadi saya itu mantan orang penggembala kebo, tukang ngarit, tukang angon gitu ya. Masuk WNS 83, lulus 87 terus menjadi guru tidak tetap atau GTT di SMP Islam Diponegoro Surakarta. GTT di sini ada 14, nanti saya catat tadi. Di sini benar-benar guru tetap tabah gitu ya. GTT. Tapi memang GTT itu ya kalau saya ambil berkahnya gitu. Meskipun waktu itu saya mengajar 12 jam, menurutnya 22.000, tapi saya mendapatkan keberkahan yang luar biasa di SMP Islam Diponegoro Surakarta ya. Jadi nggak usah kecil hati Bapak Ibu ya yang GTT ya. Terus semangat meskipun hanya GTT. Hanya GTT ya. Habis itu masuk UNS, waktu itu bocor tahun 83, pendaftarnya 66.000, yang 6.000 dianggap gugur karena mungkin dikasih dapat bocoran, terus diambil 10.000 sekian ya. Terus suruh daftar lagi, tes yang kedua, tapi keuntungan saya adalah dilampiri fotokopi rapot kelas 2-3 SPG atau jenjang SLTA. Nah kebetulan rapot saya lumayan ya, meskipun anaknya Pak Tani, rapot saya kelas 2-3 itu pas bagus-bagusnya gitu ya. Pas bagus-bagusnya, akhirnya diterima. Baik, terus lulus 87 masuk menjadi guru SMP Islam Diponegoro Surakarta. Terus ada tes CPNS, kok tes sekali kok ya lolos ya, alhamdulillah gitu ya, lolos oleh yayasan, diminta untuk tetap di SMP Islam Diponegoro Surakarta. Saya senang karena di
situ saya dapat istri ya. Di SMP Bojonegoro istri saya juga di situ ya. Jadi Mitra di Kromo ya. Tapi di sini ada nggak siswa di Kromo? Belum ya. Kalau di SPG Wonogiri ada siswa di Kromo ya? Ada. Siswa di Kromo itu murid dinikahin loh dulu ya. Kalau dulu kan SMP, gurunya lulusan PGSLP kan usianya kan selisihnya nggak banyak. Akhirnya dinikahin ya. Timbangannya kelio gitu ya. Terus mengajar jadi guru, kepala sekolah ya. Guru 9 tahun, kepala sekolah 15 tahun. Terus mutasi menjadi pengawas. Sampai sekarang dan asesor itu mulai tahun 2014 sampai sekarang. Terus sekarang tugasnya ya. Bapak Ibu kalau mau tidur silakan Bapak Ibu ya. Ya. Mudah-mudahan menikmati apa yang saya sampaikan. Ciri menikmati adalah bisa tidur ya. Bisa tidur. Yang pertama kaitannya dengan IPR. Mohon nanti disiapkan dokumen khusus IPR ya. Yang kedua foto ya. Foto tadi sudah difoto ya Bapak Ibu. Foto temu awal ini. Kemudian 4 sarpras. Sarpras itu foto yang lama-lama nggak apa-apa ya. Fotonya misalnya zaman dulu belum apa ya, bangunan yang dulu juga nggak apa-apa. Tapi mosok fotonya zaman dulu yang sekarang aja yang bagus-bagus banyak gitu. Jadi foto sarpras dan Pak, seperti yang saya kirim lewat Pak Kepala Sekolah ya. Fotonya di sana butuhnya 12, tapi sesungguhnya yang diupload nanti 10. Tapi untuk yang di print out itu 12. Nggak usah ditambahin, cukup 12. Tetapi nanti yang saya upload di Sispema ada 10. 4 sarpras, 4 kegiatan siswa. Kegiatan siswa itu yang lampau ya, bukan hari-hari ini dan besok, tapi yang lampau ya, yang lampau. Seperti upacara tadi ada yang di slide-nya Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Madrasah tadi, itu boleh. Kemudian temu awal ini, terus temu akhir besok. Jadi besok saya datang di ruangan ini, langsung difoto aja, terus di download, terus di edit sekalian. Jadi besok saya pulang itu sudah membawa print out. Sebentar ini Pak Asesor yang kedua nanti akan bersama mutu guru dan mutu manajemen ya, manajemen sekolah. Siapa Pak penanggung jawabnya? Untuk guru saya Ustaz Mawan. J. Tinggalipun manajemen ONJ. Pak Sarpras tadi udah kenalan. Wah kasek Sarpras kelihatan ya. Baik. Terus besok tukar gitu ya. Bukan tukaran enggak, tukar. Dan besok ada praktik mengajar atau simulasi mengajar. Siapkan 2 guru terbaik di sini, Pak ya. Enggak usah tanya saya jurusannya apa, Pak terus jurusannya apa, enggak usah. Pak Aziz. Ya. Jangan guru terbaik ya, jangan enggak usah menyelesaikan jurusan. Kalau guru terbaik saja besok tampilannya seperti itu, kesimpulannya gitu ya. Jadi gampang jadi ya. Kartu kendali ya, kartu kendali bagian IT mohon untuk hari ini di print dan simulasi mengisi dulu. Caranya mengisi seperti apa. Terus hari ini sebenarnya observasi, tapi sudah di atas ini mau turun ya, ada ya. Observasinya sambil jalan saja. Tadi saya sudah melihat kamar mandi kepala sekolah, ada tempat tidur kepala sekolah, ruang kepala sekolah, ruang TU, UKS, masjid, tempat parkir sudah ada, sudah kita lihat. Jadi tinggal beberapa yang belum kita lihat. Jadi nanti setelah ini langsung action di ruangan ini saja ya. Atau observasinya nanti sambil rolasan nanti ya. Kalau ada rolasan ya. Pagi-pagi udah disarapi ya. Ini
punya tujuan loh Pak Tris. Kita pagi-pagi suruh makan itu ada tujuannya, biar ngantuk gitu ya. Ngantuk sih ditakoni luput ya. Ya. Jadi saya jam segini udah makan 2 kali Indomie saya. Mau pagi jam 5:15 saya udah makan ya, udah disiapkan oleh istri. Udah makan buah, udah minum jeruk ya. Udah komplit insya Allah. Kemudian wawancara hari ini ya, mumpung Pak Komite ada, nanti saya butuh 5 menit Pak untuk wawan pangandikan kali panjenengan. Bagaimana ya, intinya menggugurkan persyaratan komite diwawancarai ya. Kemudian perwakilan orang tua sudah disiapkan? Sudah ya, 2 saja ya, 2 atau 3. Kalau ada orang guru di sini yang punya anak di sini juga boleh kok. Tapi ganti badik dulu. Ganti badik dulu. Oh iya. Mau cari apa? Di sini aja sekolahnya bagus loh. Ya, sekolah yang lain. Kalau sekolah, guru, komite, orang tua, oke, siswa ya. Siswa nanti 3 atau 4 gitu ya. Silakan ya. Jangan yang Pak, yang minderan ya. Tangannya adem kabel di Tirtomoyo itu anak 3 itu tangannya adem kabel. Tangan saya kok dingin. Lah kenapa? Takut ya. Gak usah di briefing Bapak Ibu ya. Gak usah di briefing, bakal saya sesuatu terus di briefing. Kamu nanti kalau ditanya ini gak usah, alami saja. Akreditasi dipikir ya, dikerjakan yang penting. Itu yang penting. Terus tadi kehadiran saya tadi jam berapa Bapak? Jam berapa Bu? Tengah 7:04 menit ya, tapi tolong ditulis jam 7 ya. Soalnya tadi sempat berhenti sejenak. Jadi jam 7:04 menit. Kalau mau ditulis 7:04 menit ya silakan. Jadi minimal visitasi itu minimal 5 jam. Kalau jam 7:04 menit ditambah 5 jam berapa? 11, 1. Jam 12:04 menit. Berarti selesai. Ngeten belum ngeten? Proyek mboten iki. Tapi masa ado-ado Solo terus jam 12:04 mulai ya. Mriki enten nganggo tadewan dilaporke. Ampun. Saya tetap melebihi dari 5 jam ya insyaallah. Ya nanti sekitar jam 13.30 saya pulang ya. 13.30 saya pulang. Jadi tolong ditulis kehadirannya jam berapa, pulangnya jam berapa. Besok juga kedatangannya jam berapa, pulangnya jam berapa. Itu. Terus yang terakhir, sekali lagi Bapak Ibu santai saja, yang punya aktivitas yang lain silakan. Termasuk katanya hari ini ada simulasi, besok ada simulasi. Jalan seperti biasa, nggak ada yang istimewa, visitasi, akreditasi. Ya, yang istimewa, agak istimewa mungkin asesore kondisionnya dewi ya. Jadi itu aja. Bapak Ibu pengen memuaskan atau pengen memuaskan? Tadi doanya tadi kan memuaskan, semoga hasilnya memuaskan. Pengen memuaskan? Berarti memuaskan itu di bawah 91. Sangat memuaskan. Baru Pak berarti Pak. Doanya diralat Pak nanti ya. Mohon maaf, silakan aja. Pengen hasil baik atau amat baik? Amat baik, jangan hanya baik, amat baik gitu. Terima kasih, kurang maaf. Saya tutup dengan pantun kebanggaan saya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok kita ini pun buatan semangat nih. Semangat Pak. Semangat. Pak Prab mau semangat banget bareng aku ya. Peh nopo anu nggih, peh metune Rakawonogiri.
Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Pengawas Pembina, Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru semuanya. Terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat curah kasih sayang sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, saya langsung saja. Yang pertama, tadi sudah disampaikan banyak hal dari Pak Prof. Jadi sehingga kami tidak perlu mengulang apa yang harus kita laksanakan pada hari dan besok. Jadi saya langsung perkenalan. Kalau Pak Praptono dekat dari sini Wonogiri, saya dulu juga pengennya menjadi warga Wonogiri Pak, tapi ditolak. Lalu saya pulang dengan hati yang ya, kalau mau ceritanya nanti Bapak Ibu bisa ketemu saya. Nama saya Sutrisno. Saya dilahirkan di sebuah pelosok desa dekat di Gunung Kemukus Pak. Kalau bapak-bapak pasti tahu Gunung Kemukus. Jarak dengan rumah saya hanya sekitar 1,5 kilo. Jadi, tetapi saya sudah tidak menginjakkan kaki di Gunung Kemukus itu sudah lebih dari 15 tahun. Saya dilahirkan di desa. Setelah saya lulus SMP, saya melarikan diri dari desa pergi ke Solo. Dan ketika itu perjuangan yang luar biasa karena saya harus ikut orang. Di Solo saya sekolah di SPG Pancasila, lulus tahun 1982. Dan kebetulan kelas saya itu jumlahnya 47 siswa. Boleh dikatakan 80% dari Wonogiri. Ya. Itu yang paling banyak dari daerah Slogoimo, Purwantoro, Jatipurno di sekitar sana. Dan kemarin saya juga ketemu teman dari Iromoko, hanya 1 orang. Jadi tidak aneh kalau saya waktu itu ingin jadi warga Wonogiri, tapi tidak jadi. Dan cita-cita saya sebenarnya bukan jadi guru, karena setelah saya dari SMP itu kebetulan SPG Pancasila dengan STM Pancasila itu satu lokasi Pak. Jadi yang satu menghadap ke utara SPG-nya, yang STN-nya menghadap ke selatan. Saya tertarik juga mendaftarkan di STN. Dan saya pernah mengikuti sekolah di STN 2 minggu. Karena memang cita-cita saya tidak ingin jadi guru. Cita-cita saya waktu itu sederhana. Saya ingin menjadi ahli mesin. Dan yang kedua, saya ingin menjadi orang kaya ning ora rekoso. Ning boten golek duya lho ya. Ternyata saya ketahuan orang tua sehingga saya dipaksa masuk ke SPG. Jujur Bapak Ibu, saya diangkat guru itu tahun 83. Saya sadar kalau saya guru yang harus digugu dan ditiru oleh siswa sekitar tahun 91-an. 91 itu ada peristiwa yang membuat saya
saya ini guru. Jadi ketika 83 dan seterusnya itu saya gondrong. Ya Pak, saya guru gondrong. Dada saya ada tatonya Pak. Gondrong bertato. Lalu saya pakai kalung, ya kayak orang buatan pokoknya duduk kayak guru. Dan ketika itu kalau Bapak Ibu guru yang lama, jadi guru pertama itu gajinya cuma 16.900. 83 guru itu 16.800 untuk kredit motor Astrea yang schedunya panjang itu. Ada tulisannya 800 kalau nggak salah. Itu 29.000. Kurang loh. Jadi bekerja 1 bulan untuk kredit motor Astrea saja tidak cukup. Betul Bapak Ibu. Makanya waktu itu saya agak berontak. Kenapa saya harus begini? Nah setelah itu saya kuliah S1-nya di Unisri, S2-nya di UNS. Dan itu juga perjuangan yang luar biasa. Saya diangkat kepala sekolah tahun 95, 2009 saya pengawas, 2010 saya sudah menjadi asesor sampai sekarang Bapak Ibu. Nah seingat saya Bapak Ibu, sejak 2010 sampai sekarang saya tidak atau belum pernah membuat atau mempersulit sekolah. Artinya saya datang ke sini tidak untuk mencari masalah dan saya nanti jangan disodori masalah Pak. Kalau mau penjenengan mau cerita di rumah ada masalah tidak apa-apa, nanti curhatan saya tidak apa-apa. Basic saya itu sarjana psikologi, jadi seharusnya saya menjadi psikolog sebenarnya. Nah saya agak menyayangkan dari Pak Kepala Sekolah, kenapa permohonnya nilainya hanya 92. Padahal sing ngasisor tanggane dhewe. Pun pirsa nek sing ngasisor tanggane dhewe nyuwune biji ning 92 niku. Lah nek kula mamane, lah nek pun Pak Praptono tanggane dhewe menehi biji misale 95. Nek kula ra manut aku iso dicegat ning dalan. Boten napa nama bijikan di Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu deg-degan karena memang sekarang berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu sebelum tahun 2000 itu memang tekanannya ada pada bukti fisik. Bukti fisik yang penjenengan sediakan lengkap mesti bijinya AP. Sekarang tidak Bapak Ibu. Tidak ada bukti fisik pun kalau performance sekolahnya bagus, nilainya juga bagus. Jadi nanti kita tidak akan melihat bukti fisik secara detail tidak, tetapi nanti kita omong-omong sekolah ini seperti apa. Performance artinya apa? Artinya apa yang dilakukan di sekolah. Bukti fisik itu hanya pendukung. Begitu nih Bapak Ibu. Karena wawancara saya nanti kan ada Bapak Ibu komite, ada orang tua, ada siswa, nanti di situ kita akan sinkronkan, nanti pasti akan ketahuan kalau Bapak Ibu berbohong. Tapi nek MTSN ya berbohong kok ya banten. Terus ke depan itu rencana akreditasi nanti tidak seperti ini. Mudah-mudahan nanti tidak seperti ini. Jadi nanti akan dilihat dari Dapodik atau EMIS. Kalau sekolah itu nilainya, prestasinya stagnan atau turun, itu baru diakreditasi. Tapi kalau nilai yang diambil dari Dapodik atau EMIS itu naik, nanti sampai kapanpun tidak akan terakreditasi. Rencananya seperti itu. Apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, nanti ke depan sekolah ini seperti ini. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik. Itu yang perlu saya sampaikan. Agak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah 1 observasi, yang kedua telaah dokumen, yang ketiga wawancara, dan yang keempat angket khusus butir yang keempat. Jadi nanti dikompilasi dari data-data itu. Kalau dokumen, telaah dokumen kan sudah bisa dilihat dari yang panjenengan upload ya.
Jadi memang nggak detail, kita nggak akan membuka semua dokumen ya, karena berbeda dengan yang perangkat akreditasi yang sebelum 2020. Lalu benar yang disampaikan Pak Tris, kalau hari ini hasil akreditasi 2 hari ini baik atau amat baik? Amat baik. Amat baik ya. Amat baik. Kemudian selama rentang waktu 5 tahun bertahan bahkan naik, maka tahun 2027 tinggal cetak ulang sertifikat, perpanjangan sertifikat 5 tahun yang akan datang lagi. Jadi jenengan rada enteng ya. Tapi yang pensiun 2026 ya padha wae gitu ya. Jadi artinya model akreditasi sudah mirip dengan perguruan tinggi ya. Kalau perguruan tinggi itu ya perpanjangan ya. Kalau ada laporan dari masyarakat baru divisitasi atau prestasinya menurun. Maka tambahan saya. Terima kasih. Demikian tadi perkenalan dan penjelasan jalannya proses visitasi akreditasi. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Tinggal acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara temu awal pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Sebagai pembawa acara, apabila dalam membawakan acara banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mana? Ya. Semangat. Gaya. Ya. 1, 2, 3. Sudah. Ya, 1, 2, 3. Backup. Ya. Semangat. Yo gaya apa? Semangat. 1, 2. Oke. Sampun.